yang dilarang itu mudiknya, bukan transportasinya. Kita sadar atau tidak, terjadinya transmisi virus itu kan adanya dominan siapa yang celaka itu. Sebenarnya adalah yang menggunakan sepeda motor itu kaum milenial. Alhamdulillah sejak Indonesia merdeka itu belum ada. Nanti dalam 3 tahun terakhir ini baru ada. Jadi di bawah sudah ada. Tapi sayangnya terminal itu keberadaannya justru tidak proporsional di jalan yang mudah dijangkau, masuk ke dalam. Nah sekarang nanti kita akan bicara tentang apa hubungannya dengan anak-anak didik usia dini? Iya, terus terang saya pun sudah besar tidak mengenal karena tidak diberikan pendidikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast Laikas PP Paudikmas Sulawesi Tenggara dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Dan tentu yang sangat istimewa dalam podcast kali ini kami kedatangan tamu yaitu Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah menghadiri undangan kami di podcast Laikas PP Paudikmas Sulawesi Tenggara. Dan kali ini kita akan menggali lebih banyak tentang bagaimana penyelenggaraan lalu lintas dan terutama tentu di masa-masa penghujung bulan suci Ramadan ini. Dan juga ada program yang sangat istimewa yang kami kerjasamakan dengan Dinas Perhubungan yaitu Sadar Lalu Lintas Jalan Anak Usia Dini yang juga sementara sedang berlangsung sebenarnya di ruang bawah. Dan ini merupakan kerjasama yang sangat baik ke depannya. Nanti kita akan gali bersama seperti apa bentuk kerjasama yang akan dilakukan oleh BP Paudikmas Sulawesi Tenggara tentu dengan Dinas Perhubungan yang menjadi pokok utamanya. Baik, namun sebelumnya kami tentu sangat mengharapkan sekali kepada sahabat-sahabat Laikas untuk like dan subscribe. Mohon maaf ini lidahnya kalau ngomong subscribe itu terbalik-balik ya. Ya. Dan baik, sebelum kita mewawancarai lebih lanjut narasumber kita, tentu baiknya kami perkenalkan dulu beliau ya, teman-teman sekalian. Nama beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Hado Hasina MT dan beliau lahir di Buton. Bagi warga Buton 3 September 1963, sangat membanggakan sekali. Agama Islam, status perkawinan yaitu tentu kawin. Beliau Dr. MSDM UNJ Pak ya? Ya, betul sekali. Dan riwayat jabatan beliau sebagai PLT Kadis Hubungan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2006, panjang sekali sebenarnya riwayat hidup beliau, tapi tidak apa-apa. Kemudian Kadis PU dan Tata Ruang Kabupaten Buton Utara tahun 2009, kemudian PLT Sekda Kabupaten Buton Utara tahun 2015, kemudian Kadis Hub dan Kominfo tahun 2016, kemudian Kadis Hub Provinsi Sulawesi Tenggara 2016 sampai sekarang. Dan beliau juga pernah menjadi pejabat wali kota Babau tahun 2018. Nah, berikut itu sedikit riwayat jabatan yang beliau miliki. Kita lanjutkan dengan pengalaman organisasi ya Pak ya. Nah, pengalaman organisasi beliau juga ternyata memiliki pengalaman organisasi yang cukup mumpuni. Jadi tamu kita kali ini betul-betul sangat istimewa. Yang pertama, beliau pernah menjadi sekretaris KNPI Kabupaten Muna tahun 1991 sampai dengan 1993. Dan beliau juga PLS Ketua IKITB Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 sampai sekarang. Dan beliau juga Wakil Ketua IKA Pasca Sarjana ITB tahun 2014 sampai sekarang Pak ya? Luar biasa sekali. Aduh, tamu kita istimewa. Dan prestasi atau tanda jasa yang beliau miliki, yang pertama beliau pernah menjadi mahasiswa teladan 1 Universitas Hasanuddin tahun 1984, pemirsa. Wah, itu sangat membanggakan sekali. Kira-kira ini adik-adik yang ada di sini bisa nggak seperti itu? Ya. Dan berikutnya beliau juga menjadi tokoh birokrat inovatif Sultra versi Kendari Pos tahun 2015. Luar biasa prestasi beliau ternyata. Beliau juga wisudawan terbaik Universitas Negeri Jakarta tahun 2016. Wow, luar biasa. Dan beliau juga pernah ditugaskan ke luar negeri, yaitu ke Korea Selatan tahun 2005, kemudian ke Jerman tahun 2013, Hong Kong 2014. Dan beliau memiliki riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan beliau adalah SMA 1 Bau-Bau tahun 1981. 1981, saya masih umur 11 tahun, Pak. Adik-adik belum lahir ya? Belum ya? Beliau juga S1 Teknik Sipil Universitas Hasanuddin tahun 1988. Kemudian S2 Teknik
Jalan Raya Institut Teknologi Bandung tahun 1997. Kemudian S3 Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM Universitas Negeri Jakarta tahun 2016. Mantap pendidikan beliau. Kemudian riwayat pendidikan struktural, beliau diklat PIM 3 tahun 2003, diklat PIM 2 2005. Kemudian riwayat seminar, lokakarya, simposium, sebenarnya banyak sekali sih kalau mau diuraikan ya Pak ya di sini ya Pak ya. Tapi kita ambil 2 saja. Pernah mengikuti KTRJ 5 Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia tahun 1997. Kemudian yang kedua KTNJ 6 Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia tahun 2000. Nah, beliau data keluarga, istri, suami, anak, pasti beliau memiliki istri. Nama istri beliau Hajah Sulastri SH. Saya sangat mengenal istri beliau. Dan beliau memiliki anak Tika Reski Hado STMT. Ya, begitu sedikit riwayat tentang narasumber kita pada hari ini, pemirsa yang kami banggakan. Baik, itulah teman-teman podcast Laikas yang kami banggakan, sedikit riwayat atau kurikulum vitae dari narasumber kita. Nah, saatnya kita akan menanyakan kepada beliau, ini dari riwayat-riwayat pendidikan, pengalaman yang beliau miliki dari organisasi, tanda jasa. Nah, tentu beliau memiliki banyak sekali pengetahuan dan ilmu dan pengalaman di bidangnya. Nah, alhamdulillah beliau kayaknya selalu eksis di bidang perhubungan. Nah, ini sangat perlu kita gali bersama seperti apa dalam pengelolaan penyelenggaraan lalu lintas atau khususnya perhubungan di Sulawesi Tenggara yang telah beliau lakukan dan juga saat ini. Baik, Bapak, namun sebelumnya kami ingin juga mendengar suara Bapak. Pengalaman menarik nih, kita belum membicarakan masalah perhubungan dulu ya. Di dunia pendidikan nih, seperti apa ketertarikan Bapak nih dengan dunia pendidikan Pak sebenarnya? Ya, terima kasih Bu Etika ya. Hamdan wa syukrinillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman, sahabat podcast Laika Sulawesi Tenggara, kaitannya dengan apa yang ingin ditanyakan oleh Bu Etika, saya ingin menyampaikan apa yang pernah terjadi dengan saya terkait dengan pendidikan. Terus terang saja pendidikan saya secara pribadi sebenarnya itu dia tadinya itu awalnya itu adalah full keteknikan, tapi pada akhirnya setelah saya puluhan tahun menjadi pejabat pimpinan tinggi Pratama di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, akhirnya saya tertarik pada manajemen sumber daya manusia. Lalu saya menjadi mahasiswa S3 di UNJ dan saya selesai tahun 2016. Alhamdulillah saya mengambil ini karena saya ingin menekuni tentang kepemimpinan, kemudian apa bedanya pemimpin kemudian dengan staf dan manajer itu saya kemudian mendapatkannya dan alhamdulillah sebelumnya juga saya pernah mengajar di beberapa universitas di Sulawesi Tenggara ini, di Unhalu ya, lalu di Unsultra, dan saya senantiasa menjadi narasumber tetap pada acara-acara diklat yang terkait dengan bidang perhubungan. Saya kira itulah informasi saya tentang apa yang terkait dengan bidang pendidikan. Ya, pendidikan. Ya, baik, terima kasih Pak Hado, informasi yang beliau sampaikan terkait tentang ketertarikan beliau terhadap dunia pendidikan. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama, beliau sangat tertarik terhadap manajemen SDM. Kemudian juga beliau pernah dengan demikian beliau mengaplikasikan ilmu yang beliau miliki menjadi mengajar di Unhalu ya Pak ya? Iya, Unsultra, ya. Dan juga menjadi narasumber tetap di Badan Diklat Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini sangat menarik sekali. Jadi alhamdulillah ilmu yang beliau miliki sedemikian rupa dan pengalaman yang beliau miliki sedemikian rupa, beliau bisa implementasikan dalam dunia pendidikan. Kita sudah mendengarkan tadi tentang ketertarikan beliau terhadap dunia pendidikan. Nah, sekarang kita akan ke subtema kita, Pak. Iya. Bukan ke tema kita saat ini. Tadi masalah ketertarikan ke dunia pendidikan kita sudah dengarkan bersama. Nah, sekarang ke tema kita tentang penyelenggaraan lalu lintas
seperti apa ini kira-kira Pak? Karena kan alhamdulillah kan Bapak pengalamannya juga cukup luar biasa. Tadi sudah kita dengar bersama. Nah, seperti apa Pak penyelenggaraan lalu lintas untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara? Ya, terima kasih Bu. Jadi saya ingin sampaikan melalui forum ini bahwa bidang lalu lintas itu adalah salah satu bidang dari sekian banyak sub bidang yang ada di bidang perhubungan, dan apa kaitannya dengan Kementerian Diknas maksud saya. Nah, kita tahu bahwa sasaran daripada penyelenggaraan perhubungan itu sebenarnya adalah memastikan bahwa penyelenggaraan di simpul dan ruas transportasi yang ada di Indonesia ini harus aman, itu sasarannya ya. Ya Pak. Aman, nyaman, berkeselamatan, dan di era new normal ini kita harus pastikan bahwa penyelenggaraan transportasi itu harus humanis. Jadi humanitarian transportasi. Saya nanti akan menjelaskan lebih jauh tentang sebenarnya kenapa mudik ini harus dilarang pada kali ini oleh pemerintah, dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan daerah terkait dengan pelarangan mudik yang hari ini sedang viral. Makasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya, itulah tadi yang beliau sampaikan bahwa penyelenggaraan lalu lintas itu tentu diharapkan aman, nyaman, kemudian berkeselamatan dan humanis. Nah, ya, dan sebelum kita memasuki bincang-bincang kita ini yang terkait dengan salut Bapak, kami juga ingin tahu sih di dinas perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara itu bidang apa saja sih Pak yang ada gitu loh maksudnya. Iya, jadi sebenarnya perhubungan itu adalah salah satu bidang yang ingin memastikan bahwa akan mempengaruhi biasa dibilang urat nadi ekonomi daripada suatu wilayah. Wilayah itu akan menjadi murah penyelenggaraan ekonominya kalau perhubungannya dia bagus. Nah, apa yang dilakukan di bidang perhubungan itu? Perhubungan itu kan sebenarnya adalah mengatur penyelenggaraan simpul dan ruas transportasi. Apa itu simpul? Simpul itu ada, kalau di udara dilambangkan dengan bandara, kalau di laut dilambangkan dengan pelabuhan, kalau di darat dilambangkan dengan terminal. Nah, itu simpul. Nah, kemudian ada ruas. Ruas itu terkait dengan angkutan. Kalau di udara ada angkutan udara yang ada operatornya airline itu ya, ada Garuda segala macam. Itulah yang perlu diatur supaya nyaman, aman, selamat, humanis. Ya. Kemudian angkutan di laut itu ada angkutan antar provinsi, antar negara segala macam. Dan yang di darat juga demikian, ada angkutan darat yang kadang dilihat dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan volume kota. Jadi ada angkutan atau bis antar provinsi, ada angkutan bis antar kabupaten, dan ada angkutan kota, lalu ada angkutan pedesaan. Itulah yang diatur dalam bidang perhubungan itu. Terkait dengan hal yang menyangkut penyelenggaraannya, diperlukan juga manajemen rekayasa lalu lintasnya. Nah, sekarang nanti kita akan bicara tentang apa hubungannya dengan anak-anak didik usia dini, betul yang sekali, kita Pak. sebut dengan kalau di pendidikan kan ada pendidikan usia dini. Nah, kalau kita fokusnya itu adalah salut. Kita ingin memberikan kesadaran kepada anak-anak. Kenapa sebenarnya dari usia muda itu sudah harus dipelajari atau disadarkan kepada anak-anak itu bahwa lalu lintas itu perlu menjadi sasaran pokok. Kenapa? Karena data di Indonesia ini, Bu ya, kecelakaan lalu lintas itu setiap 1 jam ada 3 orang meninggal. Setiap 1 jam ada 3 orang meninggal, Pak ya. Di Sultra sendiri itu kecelakaan per tahun itu ada 130-an ya kasus yang terjadi. Tapi alhamdulillah itu terus terjadi menurun. Nah, kalau ditanya dominan siapa yang celaka itu, sebenarnya adalah teman-teman yang menggunakan sepeda motor, itu kaum milenial kan. Kalau ini kita tidak sadarkan kepada masyarakat bahwa pendidikan usia dini perlu dikolaborasikan antara dua kementerian ini, yaitu Kementerian Perhubungan sama Kementerian Pendidikan. Itu akan sangat berbahaya bagi masa depan
dalam penyelenggaraan transportasi dan juga pendidikan di Republik Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Saya kira sekali, itu, Bu. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ini yang tadi clue yang kami inginkan. Jadi alhamdulillah tadi Bapak narasumber kita sudah menyampaikan bagaimana Dinas Perhubungan ternyata di bidang di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara itu berarti ada 3 bidang ya Pak? Ada 3 bidang paling tidak. Bidang udara, bidang laut, dan juga bidang darat. Nah, kita fokus saat ini di pertemuan kali ini kebetulan Bapak berada di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang hari ini kami menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sadar lalu lintas jalan anak usia dini otomatis. Kita berbicara darat sepertinya atau berbicara kalau darat ini ya Pak ya? Oke. Lalu lintas darat. Lalu lintas darat ya Pak yang kita bicarakan, yang kita sosialisasikan ini. Nah, alhamdulillah tadi Bapak Kepala Dinas sudah menyampaikan seperti apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait penyadaran kepada seluruh masyarakat, sebagaimana untuk menyadarkan masyarakat dalam menggunakan lalu lintas jalan. Sebenarnya bukan hanya di darat saja ya Pak. Ada laut, di laut, di udara juga. ya. Tapi mungkin yang paling seperti Kita Bapak sampaikan tadi, darat, yang paling banyak mengalami kecelakaan itu di darat. 1 jam 3 orang meninggal. Ada 3 orang yang meninggal ya Pak. Indonesia. Indonesia. Tapi itu dan itu anak-anak muda semua. Dan itu anak muda semuanya. Karena sepeda motor ya. Betul, karena sepeda motor. Nah, tadi kami juga sudah menyampaikan bahwa olehnya itu makanya pembentukan karakter untuk sadar lalu lintas itu memang dimulai dari sejak dini. Nah, makanya kegiatan sosialisasi salut ini sangat penting sekali kita kerjasamakan antara Dinas Perhubungan dan juga BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tenggara. Dan dalam kegiatan sosialisasi ini kami mengundang kurang lebih 100 guru-guru PAUD yang ada di 17 kabupaten kota, tapi antusias mereka untuk mengikuti kegiatan ini cukup luar biasa. Terakhir tadi kami mendapatkan informasi sudah hampir 160 peserta yang hadir di room Zoom meeting sosialisasi salut ini. Dan mudah-mudahan dengan kerjasama ini kami sangat berharap sekali ini merupakan langkah awal bagi kita untuk bekerjasama dengan Dinas Perhubungan tentunya ke depan bukan hanya dalam sosialisasi saja Pak. Kami berharap nanti aksi Dinas Perhubungan ke depan juga kita melaksanakan aksi-aksi yang sama bersama-sama melaksanakan aksi sadar lalu lintas jalan anak usia dini ini tentunya. Baik, sahabat-sahabat podcast Laikas BP Podikmas Sulawesi Tenggara, kita sudah tadi mewawancarai narasumber kita terkait masalah penyelenggaraan lalu lintas dan beliau sudah menyampaikan sedemikian rupa. Dan kira-kira Pak, dalam kondisi di penghujung bulan suci Ramadan ini, dalam kondisi juga negara, bukan hanya negara kita, dunia dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, dan ada kebijakan dari Kementerian Perhubungan terkait masalah ini. Nah, mungkin kira-kira tindak lanjutnya di tingkat provinsi seperti apa? Jadi terima kasih Bu. Jadi saya tadi menyebut penyelenggaraan perhubungan itu ada simpulnya, betul. Ada ruasnya. Betul. Nah, di simpul itu ada tempat berkumpulnya sarana transportasi. Ada kapal kalau di laut, di udara ada pesawat, kalau di darat ada bis. Kita sadar atau tidak, terjadinya transmisi virus itu kan adanya di sarana. Tidak mungkin ada virus COVID-19 di Sultra kalau tidak datang dari Jawa. Jawa tidak akan mungkin terjadi kalau tidak dari Wuhan. Dan proses terjadinya transmisi virus itu pasti di terminal dan atau pasti di atas sarana prasarana. Oleh karena itu berakhir kepada kebijakan nasional sekarang ini bahwa salah satu upaya untuk menurunkan katakanlah transmisi virus itu adalah dilarangnya mudik. Hampir pada semua tingkatan baik nasional provinsi maupun kabupaten, kira-kira begitu itu ya. Jadi kita pernah dengar ada Dorolonda ada kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah itu awalnya itu sebenarnya itu dimunculkan karena adanya transportasi. Nah, di tempat transportasi itu tempat terjadinya transmisi virus begitu ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi betul sekali kata Bapak Kepala Dinas Perhubungan,
tempat transmisi ini menarik sekali virus itu ya di sarana prasarana perhubungan atau transportasi. Nah ini perlu memang dibijaksanai sedemikian rupa oleh Kementerian Pendidikan dan tentu secara berjenjang ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan semuanya seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang ini kebijakan dikeluarkan oleh kementerian untuk larang mudik ya Pak ya. Kebijakan nasional. Presiden Presiden melarang mudik. Melarang mudik. Saya ingin jelaskan sendiri kenapa, bagaimana bentuknya itu kebijakannya di daerah ya. Iya, silakan Pak. Kenapa dilarang mudik? Karena mudik itulah yang akan membawa virus dari kota ke desa. Ya. Ada orang bertanya, kalau begitu tidak boleh transportasi bergerak. Ya. Saya ingin pastikan melalui forum ini bahwa yang dilarang itu mudiknya. Yang dihentikan itu mudiknya. Bukan transportasinya. Saya ingin memastikan bahwa transportasi itu terus bergerak karena dia mengangkut bukan hanya orang, dia mengangkut logistik. Bagaimana bisa bau-bau, bisa buton tengah, bisa hidup masyarakatnya kalau logistik atau alat kesehatan itu bisa katakanlah itu tidak sampai ke sana. Jadi saya mau pastikan melalui kesempatan ini bahwa yang dilarang adalah orang yang mudik. Kalau begitu dihentikan semua aktivitas masyarakat? Tidak. Ya. Ada non mudik. Jadi kalau orang yang tujuannya non mudik, misalnya karena bekerja di perusahaan atau dia pegawai negeri yang bertugas di daerah, ya itu boleh, Pak? Boleh. Tapi dengan syarat yang ketat. Ya. Syarat yang ketat itu harus rapid antigen 1 kali 24 jam. Betul. Kemudian harus mendapat keterangan atau kalau kita sebagai PNS ini ya harus mendapat surat perintah jalan atau SPT dari pimpinan. Iya, betul. Kalau masyarakat umum itu harus dari kelurahan. Jadi nanti di pelabuhan itu atau di atas mobil akan diperiksa. Mana rapid antigennya, Dek? Nah, kalau dia tidak bisa tunjukkan maka akan dipulangkan. Jadi sekarang ini kita lihat banyak yang confused untuk melihat bahwa kok pemerintah sekejam itu ya? Sebenarnya itu perjalanan karena dalam tugas tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah orang yang sengaja mudik padahal sebenarnya tujuannya hanya untuk menjenguk saudara-saudaranya di kampung. Jadi untuk sementara kita anjurkan bahwa marilah jangan mudik dulu, tidak usah berangkat. Ada tagline yang kita angkat tahun ini adalah lebih baik tidak berangkat daripada sampai di rumah sakit. Kira-kira itulah yang ingin dicapai oleh pemerintah karena pengalaman yang terjadi di beberapa negara, terutama India, yang kita tahu bahwa di sana memproduksi juga katakanlah itu banyak yang terkait dengan obat-obatan yang terkait dengan virus-virus ini, tapi terus yang terjadi di sana luar biasa karena terabaikannya proses protokol kesehatan, menjaga jarak, kemudian memakai masker dan lain sebagainya, akhirnya booming di sana. Itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak ingin mengulangi kasus bahwa akibat diabaikan ini kerumunan dan lain sebagainya, maka ini akan menimbulkan terjadinya katakanlah itu konsentrasi virus di Republik ini akan terus meningkat. Saya kira itu, Bu, ya. Ya, demikianlah tadi sahabat podcast Laikas BP Podikmas Sulawesi Tenggara, kita dengarkan penjelasan yang sangat cukup luar biasa dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Insinyur Haji Hado Hasina, terkait masalah kebijakan penyelenggaraan lalu lintas, dan utamanya di penghujung bulan suci Ramadan ini. Beliau mengatakan yang dilarang itu bukan mudiknya ya Pak ya? Bukan sarana transportasinya yang dihentikan, tapi orangnya yang mudik ya. Nah, bagaimana dengan orang yang bekerja? Tidak dilarang. Tidak dilarang. Dengan syarat perlihatkan surat perintah, ya begitu. Misalnya adik-adik ini kan mau ke Buton, mau kemana? Jadi sekarang ini sudah ada surat edaran gubernur per tanggal 5 kemarin ya, nomor 481 kalau saya tidak salah, itu dipastikan bahwa dilarang melakukan mudik. Dilarang melakukan mudik, tapi kegiatan mudik, kegiatan non mudik boleh dan transportasi terus normal seperti sedia kala. Iya, betul. Jadi begitu. Jadi yang non mudik ini Pak seperti apa Pak? Contohnya yang tadi Pak sudah jelaskan juga ya. Non mudik itu orang bekerja.
Ya. Jadi ketika ditanya sama posko di pelabuhan nanti, adek mau kemana? Mau ke Bau-Bau. Dalam rangka apa? Jangan pernah sekali-sekali memperlihatkan niatnya untuk mudik karena pasti ditolak. Tapi kalau bekerja pasti ditanya lebih lanjut. Mana surat perintahnya? Kemudian mana rapid testnya? Ya. Kalau itu bisa dilalui, maka sebenarnya tidak ada yang dilarang. Mana surat perintahnya, mana rapid testnya. Ya. Kalau hal itu bisa 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Ya, artinya kalau kita mau berangkat besok pagi, malam kita harus rapid. Wow. Begitu. Begitu, Bu. Oh iya, baik, terima kasih Pak. Jadi ini merupakan informasi penting bagi sahabat podcast Laikas PP Podikmas Sulawesi Tenggara dengan narasumber kita pada hari ini, dan tentu ini semua informasi ini sangat penting, apalagi utamanya di penghujung bulan suci Ramadan. Ya, sahabat Laikas dimanapun Anda berada, itulah tadi penjelasan yang diberikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan. Dan ada satu hal lagi Pak yang sangat menarik ingin kami tilik pada pertemuan kita hari ini, yaitu bagaimana penyelenggaraan lalu lintas darat. Tadi Bapak sudah menjelaskan sedemikian rupa tentang penyelenggaraan lalu lintas darat tersebut. Nah, ini kaitannya dengan anak usia dini, ini sangat menarik sekali Pak. Dan juga dengan program Salut ini. Ini kan juga tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari penjelasan Direktur Perhubungan Prasarana Lalu Lintas ya Pak ya. Nah, ini merupakan program nasional dan sudah di MOU-kan sebenarnya dengan Kementerian Pendidikan. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan. Silakan Pak. Jadi khusus di darat, Bu, tadi saya menyebut simpul dan ruas transportasi. Apa yang harus dilakukan pada simpul transportasi? Nah, simpul transportasi itu lambangnya adalah terminal. Alhamdulillah di Sultra ini sejak Indonesia merdeka, masyarakat tidak mengenal terminal. Kalau mau berangkat ke Makassar, biasanya kan ke Lorong Dolo, kemanapun, karena dia tidak tahu terminal ada di mana. Ya, betul sekali. Tapi Pak, di Sulawesi di Jawa, pasti kalau Anda antar provinsi itu pasti naiknya dari Kampung Rambutan, Kalideres, dan kalau di Makassar itu ada Daya. betul. Di Sulawesi Tenggara ini tidak ada. Iya. Nah, itu yang harus menjadi fokus. Jadi sasaran saya ini sebenarnya mau menyampaikan ini bukan hanya kepada bidang pendidikan, tapi juga kepada kepala-kepala dinas, bahkan para bupati, bahwa marilah kita fokus mengatur penyelenggaraan lalu lintas ini. Kita mulai dari pembangunan terminal. Nah, terminal itu ada 3 menurut undang-undang. Terminal A yaitu menghubungkan antara provinsi. Jadi kalau provinsi Jawa Barat dengan provinsi Jawa Timur pasti ada terminalnya itu di masing-masing tempat. Nah, di Sultra ini tidak ada. Coba ada di ruang ini kan pasti tidak ada yang tahu terminal ada di mana. Betul sekali Pak. Nah, jadi sekarang ini kita baru mulai. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan sudah 3 tahun saya jadi kepala dinas ini. Dari tidak ada terminal, sekarang ini hampir semua kabupaten sudah memiliki terminal. Nah, terminal itu menurut undang-undang dibagi 3. Terminal tipe A itu melayani lintas provinsi. Jadi besok nanti kalau adik-adik mau ke Makassar naik bis, bukan menelpon Lorong Dolo, tapi harus ke Pewatu. Di situ sedang kita bangun terminal Pewatu dan terminal ini terminal tipe A ya Pak? Tipe A. Itu lintas provinsi. Ya, jadi kalau orang mau ke Makassar itu naik dari Pewatu. Turun di Makassar itu pasti di Daya. Selama ini kan Pak, yang kami tahu itu terminal Pewatu itu hanya terminal antar lintas dalam provinsi saja. Misalnya di Kolaka, Unaha, Kolaka Utara. Jadi kami dulu tidak Bu, pernah tahu bahwa ternyata sekarang ini alhamdulillah di kepemimpinan Bapak sudah membangun terminal tipe A ini untuk lintas provinsi ya Pak ya. Jadi di Dinas Perhubungan itu Bu, dari dulu ada namanya izin trayek. Pernah dengar kan? Iya Pak. Kalau saudara-saudara atau teman-teman adik-adik mau berusaha di bidang otomotif, punya mobil, pasti minta izin ke gubernur. Betul. Mau memuat penumpang dari Kendari ke Bau-Bau. Jadi ada izin trayek. Ya, trayeknya itu khusus dari Kendari ke Bau-Bau, ada yang dari Kendari ke Kolaka Utara atau Konawe Utara, ada yang ke Kolaka. Itu harus naik dan turun di terminal. Betul. Tapi bagaimana mungkin kalau tidak ada terminalnya ya? Akhirnya kepala-kepala dinas sebelum saya itu menerbitkan izin trayek itu menyebutkan nama kota. Jadi dari Kendari ke Bau-Bau. Kalau begitu seluruh kota Kendari ini terminal.
Ya, betul. Padahal undang-undang mengatakan harus naik dari terminal. Ya. Nah, kalau di Jawa itu sudah terselenggara secara baik. Ya. Nah, di Sultra ini pekerjaan rumah yang paling berat itu adalah membangun terminal dan mengatur trayek tadi itu. Membangun terminal dan mengatur trayek. Mengatur trayek. Sebelum kita bicara kecelakaan dan kemudian kita sadarkan anak-anak bahwa harus. Jadi saya mau memberikan pesan bahwa kalau saudara-saudara adik-adik mau ke Bau-Bau, itu harus cari terminal tipe B di sini. Di mana di sini? Alhamdulillah tahun 2019 sudah ada terminalnya. Itu di Baruga namanya. Oh. Terminal Baruga. Tipe B itu Pak ya? Tipe B itu adalah melayani angkutan antar kabupaten. Ya. Ada beberapa kabupaten yang baru ada lokasinya tapi belum terbangun terminalnya. Ya. Berarti masih jauh hal-hal ini yang kita bisa selenggarakan agar bisa nyaman, aman, selamat. Ya. Nah, apa sebenarnya pengertian dari aman itu? Ya. Ya. Apa sebenarnya pengertian dari nyaman? Ya. Apa pengertian dari selamat? Ya. Dan tadi saya sebut pada dalam era new normal ini ada yang saya sebut dengan humanis. Ya. Pelayanan transportasi itu harus humanis untuk ekonomi yang lebih baik. Ya. Jadi sasaran penyelenggaraan transportasi itu di wilayah regional Sulawesi Tenggara ada 4. Pastikan dulu bahwa aman. Aman tu billah sumastaqim. Begitu dalam hadis Nabi kan begitu. Jadi yakinlah bahwa berimanlah hanya kepada satu itu. Ya. Kemudian manusia yang bermanfaat khairun nas anfa'uhum linnas kan begitu. Ya. Pesan-pesan Ustaz ini mengatakan begitu. Kemudian yang ketiga itu pandailah berterima kasih kepada manusia supaya kita bisa masuk kategori bisa bersyukur kepada Allah. Betul sekali. Jadi saya ulangi lagi bahwa yang perlu dibangun di Sulawesi Tenggara ini oleh gubernur adalah terminal tipe B minimal 17 karena kita kan memiliki 17 kabupaten kota. Kira-kira ini sudah ada ya Pak? Sudah ada sekarang sejak dalam 3 tahun ini. 17 itu di setiap kabupaten kota atau di Provinsi Sulawesi Tenggara? Di ibu kota kabupaten. Ibu kota. Oh, jadi harus ada di Kolaka, harus ada di setiap kabupaten harus memiliki terminal. Ya, tapi alhamdulillah sejak Indonesia merdeka itu belum ada. Nanti dalam 3 tahun terakhir ini baru ada. Jadi di Bau-Bau sudah ada. Kebetulan saya pernah menjadi PJ Wali Kota Bau-Bau. Saya 6 bulan saya bangun selesai. Ya, luar biasa. Nah, kemudian di Buton Utara sudah ada. Tapi begini Pak, yang menariknya begini. Mohon maaf saya potong. Di terminal yang ini kan tadi sudah Bapak jelaskan bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara itu sudah terbangun terminal tipe A. Sedang dibangun, belum selesai. Sedang dibangun. Terminal tipe A di Buatu. Yang ini trayeknya untuk lintas provinsi ya Pak ya. Kemudian terminal tipe B di lintas kabupaten. Lintas kabupaten posisi di mana ini Pak? Di Baruga. Di Baruga, oke. Ini lintas kabupaten. Nah, nanti ada lagi lintas kecamatan. Nah, jadi tugas Bupati Wali Kota membangun di setiap kecamatan di tempat-tempat yang ramai itu harus ada terminal. Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada. Nah, begitu. Jadi dan kebetulan Pak siapa yang berperan ini? Nah, tentu pemimpinnya dan juga anggota DPR. Betul sekali. Dan di podcast ini Bapak sangat efektif sekali untuk menyampaikan hal tersebut tentunya. Jadi, karena begini Pak, menarik saya potong. Karena kami juga setiap berkunjung ke kabupaten kota juga itu selalu juga melihat beberapa terminal. Tapi sayangnya terminal itu keberadaannya justru tidak profesional di jalan yang mudah dijangkau. Masuk ke dalam itu atau mungkin ada pertimbangan khusus atau pertimbangan lain atau bagaimana? Itu pasti tidak dilalui dengan studi kelayakan. Ya, itu maksudnya. Padahal dalam surat SK Menteri, setiap pembangunan prasarana yang namanya fisik itu baik bandara, terminal, kemudian pelabuhan harus diawali dengan visibility study. Nanti visible baru dibangun. Nah, kemudian yang kedua itu harus ada studi tentang AMDAL. Ya, betul. Studi lingkungan. Lingkungan harus penting. ada tentang master plan, rencana induknya. Dan harus ada manajemen rekayasa lalu lintasnya. Karena pendidikannya itu menyangkut ini tadi, maka saya mulai dari nol. Begitu. Jadi saya ingin sebutkan kerjasama kita dengan kabupaten bahwa karena anggaran kita sangat terbatas, maka
saya mengajak para kepala daerah untuk menyiapkan lokasi. Jadi semua berarti sudah diajak semua kepala daerah untuk menyiapkan lokasi sudah ya Pak di 17 kabupaten kota ini sudah ditetapkan oleh gubernur bahwa terminal kalau di Kendari ini namanya di Baruga. Sudah jadi kan? Sekarang sudah ada itu. Kemudian kalau di Bau-Bau namanya La Kologo. Kalau di Kolaka Utara namanya La Caria. Kalau di Kolaka Timur juga sudah ada itu namanya Tawainalu. Kalau di Konsel semua sudah ada. Hanya tinggal uang untuk membangunnya. Minimal itu lokasinya sudah dipagar semua dan kita lokasi sudah ada, tinggal pembangunan ya Pak ya? Iya, pembangunan itu sudah dimulai, tapi kan uangnya terbatas. Kita butuh uang itu kira-kira 200 miliar 1 tahun. Wow. Untuk dinas provinsi, tapi itu belum ada 20 miliar dikasih. Jadi berarti masih sangat jauh. Tapi ini bagi saya tidak penting. Yang penting kepala dinas yang menggantikan saya itu begitu dia ganti, dia langsung bangun terminal ini agar perkenalkanlah kepada anak-anak muda, kepada PAUD, kepada Salut, bahwa naik mobil itu dari terminal. Jadi di luar negeri itu Bu, suksesnya transportasi itu kalau tidak ada lagi orang yang mau membeli motor dan mobil pribadi. Karena dia tahu di Cina misalnya, di Shenzhen, nggak ada yang mau beli yang Avanza itu, biar ada uangnya. Karena dia naik dari rumahnya, naik dari halte, turun di mana di halte berikutnya, di halte, bukan di terminal tipe B tadi, untuk naik ke Bau-Bau, dijemput. Tidak ada yang jemput itu istilahnya. Kalau kita di sini kan tidak. Begitu kita berangkat ke Jakarta, satu orang yang berangkat yang jemput 5 orang. Betul. Karena tidak ada transportasi yang menjamin bahwa sampai di rumah itu murah dan nyaman. Berarti masih jauh kita dari sistem transportasi yang sebenarnya dikehendaki oleh undang-undang. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa hampir semua kabupaten dalam 3 tahun kita sudah identifikasi di sini lokasinya. Kalau nanti ada yang bertanya di mana lokasi kalau di Bombana, saya bisa tunjukkan di sini. Di mana kalau di Konawe Utara, di Lahimbua. Tapi itu belum dibangun karena uang memang terbatas. Tapi lokasi-lokasi semua sudah dipersiapkan. Sudah ada. Nah, kemudian nanti ada lagi Bu, sebelum saya lupa. Ada izin trayek, ada juga angkutan sewa khusus yang disebut online itu kan, ada Grab itu kan. Iya, betul. Sekarang Grab kan memang lagi booming. tidak membutuhkan terminal. Betul. Karena itu perkembangan. Itu bagaimana kira-kira Pak? Nah, menarik sekali sebenarnya. Jadi ada angkutan dalam trayek. Itu tadi ada trayek. Jadi berarti ada bis yang menghubungkan 2 kota. Naik dari terminal, turun di terminal. Alhamdulillah tidak ada terminalnya. Berarti kan harus dibangun. Tapi perkembangan teknologi sekarang dengan aplikasi, ada perusahaan aplikasi yang tanpa memiliki mobil, tanpa memiliki terminal, dia bisa jadi pengusaha angkutan. Itulah yang disebut dengan Grab dan Car Grab ya. Nah, ini apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya? Sebenarnya ini di Indonesia itu dilarang itu sepeda motor itu jadi angkutan umum. Atau angkutan di Indonesia sebenarnya dilarang. Tidak ada, tidak di undang-undangnya itu hanya boleh mobil dan itu harus plat kuning. Tapi sekarang ini kan sudah plat hitam, motor lagi. Berarti kan melanggar undang-undang itu. Tapi karena perkembangan teknologi, mau tidak mau ini harus diakomodir. Makanya lahirlah satu kebijakan di kementerian itu dengan angkutan sewa khusus. Angkutan sewa khusus itu ada perusahaan aplikasi, ada Grab, ada apalagi namanya itu banyak di Sulawesi Tenggara sudah ada 5. Jadi untuk mengakomodir Grab atau Car Grab ini, maka dibuatlah angkutan sewa khusus ya. Tapi pakai plat hitam. Itu sebuah kebijakan dari Kementerian Perhubungan ya Pak ya? Sebenarnya karena perkembangan teknologi dan tidak dilarang oleh pemerintah, lalu harus kita buat, maka lahirlah itu peraturan Menteri 118 tahun 2018. Motor pun sekarang bisa menjadi angkutan umum. Padahal dalam undang-undang itu tidak boleh. Ya, betul. Tapi karena perkembangan teknologi, ini yang harus diajarkan kepada anak-anak. Kalau yang namanya Grab tidak mengenal terminal karena dia berangkat dari rumahnya kemana, tidak harus masuk di terminal. Ini memang membutuhkan waktu yang cukup untuk kita jelaskan kepada masyarakat bagaimana apa bedanya angkutan dalam trayek kan tadi bis dari sini ke Makassar. Nah, kalau kita bicara tentang izin angkutan khusus itu pakai wilayah operasi.
Kalau wilayah operasinya satu provinsi, dia bisa berputar di situ, maka itu izinnya oleh gubernur. Nah, kira-kira begitulah. Panjang sebenarnya ceritanya. Jadi yang penting di forum ini diketahui dulu bahwa ada juga yang bisa plat hitam ya. Plat hitam itu hanya untuk Grab, angkutan sewa khusus. Tapi kalau trayek kayak Damri, kan Damri nggak bisa dipanggil-panggil itu. Betul. Harus kita naik dari terminal, turun di terminal. Nah itu. Jadi kalau pertanyaannya sudahkah selesai tugas bidang perhubungan? Masih jauh, kita belum ada 10% dari yang harus kita lakukan. Begitu ya Pak ya? Begitu ya. Nah Pak, bagaimana dengan tadi kita Bapak belum menjelaskan tentang anak usia dini Pak? Anak usia dini tadi kan berangkat dari kecelakaan. Kecelakaan itu kan dimulai dari pelanggaran. Betul. Tidak mungkin ada kecelakaan kalau tidak melanggar. Dan yang melanggar itu anak-anak muda. Tadi saya ungkap bahwa dalam 1 jam itu 3 orang meninggal di Indonesia. Betul. Dan yang meninggal itu adalah kaum milenial. Kan kasihan Republik ini kalau 80% dari yang meninggal itu adalah anak-anak muda karena naik motor. Masih sangat produktif ya Pak ya. Kecelakaan pesawat kita biasa dengar, tapi itu hanya sekian persen. Betul. Yang paling banyak meninggal itu itu adalah orang yang naik motor. Nah, karena itu harus kita sadarkan kepada anak-anak usia dini bahwa inilah kita kenalkan minimal aturan berlalu lintas. Betul sekali. Jadi kalau ini kita tidak lakukan, maka bidang pendidikan kita juga dan bidang perhubungan tidak sukses. Karena itu perlu kolaborasi antara perhubungan dan Kementerian Diknas untuk menyelenggarakan sadar lalu lintas pada usia dini. Alhamdulillah di Kendari ini kan sudah ada BP PAUD Jadi programnya kita bisa isi. Nanti kita akan buat kira-kira di kantor-kantor dinas perhubungan ini kita buatkan bagaimana itu tempat sarana lalu lintas yang kita bisa perkenalkan kepada masyarakat. Kita ajak itu anak-anak. Mari kita perkenalkan. Kalau ini apa tanda larangan seperti apa. Kalau di jalanan kalau ada garis putih putus-putus, apa artinya? Betul. Nah, bagaimana? Apa artinya mengatur traffic light misalnya? Betul. Ada yellow box di si simpang 3 ini di sini kan? Betul. Itu kan ada dibuat kotak, kemudian diarsir. Ya, itu tidak boleh stop di situ. Betul. Banyak sih yang tidak mengenal tanda-tanda dari lalu lintas itu gitu maksudnya. Dan alhamdulillah dengan program ini nanti ke depan mudah-mudahan sejak dini anak-anak kita cerdaskan untuk mengenal tanda-tanda, kita sadarkan bahwa kita bangun kalau saya begini langgar. Kita bangun karakter sadar lalu lintasnya sejak usia dini. Tentu melalui agen-agen kita belum bicara parkir kita belum bicara one way street dan lain sebagainya karena banyak orang membayangkan karena sudah punya mobil, saya boleh parkir di sembarang tempat. Betul. Memang harus disediakan tempat untuk parkir karena kalau sepanjang jalan kita parkir, pasti semrawut itu lalu lintas. Tapi kan tidak disediakan Pak ceritanya begitu. Jangankan tempat parkir khusus, sedangkan terminal tadi yang harusnya utama belum. Saya kritik diri sendiri loh ya. Betul. Tapi kalau saya menjadi penasihat gubernur, saya menjadi penasihat dari bupati. Maka yang saya lakukan di bidang perhubungan dulu adalah di samping membangun bandara, membangun pelabuhan, tapi bangun juga yang namanya terminal, kemudian tempat parkir. Ini kan ada halte tapi tidak berfungsi. Betul sekali. Karena DPR tidak mau memastikan bahwa angkutan umum massal. Tadi kan saya cerita Shenzhen di Cina Kalau ibu ke Cina, itu dari tempat ke tempat itu kalau orang terlambat 15 menit, berarti dia melanggar itu. Karena dia sudah pasti jadwalnya itu kan. Saya naik di sini jam sekian, kemudian pindah kereta api sekian, kereta cepat. 1 jam harus saya sampai di sini. Begitu terlambat 10 menit, berarti ada yang tidak beres ini. Kalau di Sulawesi Tenggara kan terlambat 2 jam masih kita pahami karena masih singgah dulu di saudaranya. Ya saya contohkan aja tadi. Andai kata saya pernah ke Jerman, di Stuttgart itu desain transportasinya itu satu tempat. Jadi di satu titik itu ada pelabuhan, ada terminal, ada bandara. Jadi kalau saya mau ke kota tertentu, saya turun di situ tidak ada yang jemput, saya langsung pindah ke bis. Saya pindah kereta api. Coba lihat Jakarta. Saya turun di Cengkareng, kan dijemput sama keluarga. Coba kalau disiapkan kereta api sampai di Bogor.
pasti kita kasih tahu keluarga kita nggak usah jemput saya mau naik kereta api nih. Tapi sekarang kan sudah disiapkan loh Pak. Baru mulai, sudah sangat terlambat. Itulah itulah yang saya maksud dengan sistem transportasi yang aman, nyaman, selamat, humanis. Itu baru terjadi di negara-negara maju. Iya, mudah-mudahan kita nanti akan sampai ke sana kan Pak. Di dekat kita ini baru Singapura lah yang terjadi. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ternyata, waduh, kalau kita ingin menggali sedemikian rupa sangat banyak sekali karena kita bertemu dengan pakar ahlinya, sahabat Laikas ya semuanya. Dan alhamdulillah beliau menyampaikan informasi yang cukup luar biasa pada pertemuan kita podcast kita hari ini. Rasanya waktu nggak cukup ya Pak ya, saking banyak informasi yang mesti kami gali sebenarnya. Nanti kita diundang lagi, kita insya Allah, bicara Pak, pelabuhan. Insya Allah, karena kita masih menindaklanjuti kegiatan salut kita ini, sehingga apa problem dan masalah yang Bapak sampaikan tadi terkait masalah perhubungan atau ya berhubungan ya Pak ya? Iya, perhubungan yang di sana ada beberapa bidang-bidang, utamanya bidang darat, yang dimana kita memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan atau karakter sadar lalu lintas kepada anak usia dini sejak dini. Nah ini merupakan langkah awal bagi Dinas Perhubungan dan BP PAUD ke depannya, sehingga bersama sehingga kita mencoba memberikan penyadaran lalu lintas ini kepada anak-anak didik kita dan melalui agen-agen sadar lalu lintas atau agen-agen salut. Makanya hari ini kita undang para guru-guru dari seluruh kabupaten kota, guru-guru PAUD dari seluruh 17 kabupaten kota. Mudah-mudahan mereka itu akan menjadi agen yang betul-betul membentuk karakter anak-anak usia dini untuk sadar akan lalu lintas. Dan tadi juga Bapak Kepala Dinas sudah menyampaikan juga bentuk-bentuk daripada tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas itu, sehingga dari kecil sudah mengenalnya. Terus terang saya pun tidak mengenalnya karena tidak diberikan pendidikan itu. Baik sahabat Laikas, jangan lupa podcast kami di like dan subscribe tentunya. Dan sebelum kita tutup, kita dengarkan mungkin kesimpulan terakhir atau himbauan terakhir dari Bapak Kepala Dinas sedikit saja Pak, karena waktu kita sudah cukup panjang. Kami persilakan kepada Bapak. Ya, jadi terima kasih Bu. Ada kata akhir dari saya. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pengambil kebijakan di tingkat regional Sulawesi Tenggara ini, sadarlah bahwa simpul transportasi itu harus dibangun untuk menciptakan transportasi yang nyaman, aman, selamat, dan humanis. Jadi setiap kabupaten, di setiap kecamatan harus ada terminal. Itu yang pasti ya. Itu dibangun oleh Bupati Wali Kota. Di setiap provinsi, di setiap ibu kota kabupaten harus ada terminal yang dibangun oleh gubernur. Dan di setiap satu provinsi minimal ada satu terminal. Dan saya ingin pastikan bahwa alhamdulillah dalam 3 tahun ini kita telah melakukan sesuatu yang revolusioner, dan waktu itu nanti dalam tahun depan akan selesai. Ada terminal yang kita sebut dengan fungsinya itu mixed use. Jadi kayak kayak mall. Di situ orang datang bukan karena dia mau berangkat, tapi disediakan ada semua tempat acara. Jadi itu yang termodern kira-kira di Sulawesi Tenggara, di Indonesia Timur nanti. Itu kita bangun dengan biaya kurang lebih 78 miliar. 78 miliar ya. Sedang dibangun sekarang ini. Dan sebelum saya tutup, saya juga ingin memperlihatkan bahwa di Sulawesi Tenggara ini sudah ada terminal laut yang namanya Bungku Toko. Tadinya itu kan di Teluk Kendari. Sekarang ini di luar. Kalau Anda lihat itu sudah dibangun di situ 1,5 triliun ya. Dan itu berarti bahwa pelabuhan termodern di kawasan timur Indonesia yang ada di Kendari, ketiga setelah Makassar dan Manado, itu kita yang terbaik. Tapi masih ada masalah di situ soal tenaga kerja pelabuhan yang masih selalu berkelahi, karena juga pemerintah masih belum fokus untuk mengurusnya. Jadi intinya adalah mari kita sosialisasikan ini kepada masyarakat bahwa yang perlu dibangun itu adalah simpul transportasi. Khususnya darat harus dibangun terminal, terminal tipe A di Kendari, terminal tipe B di semua ibu kota kabupaten, terminal tipe C yang dibangun oleh wali kota, bupati di semua ibu kota kecamatan. Kalau itu sudah terwujud,
maka kita langsung mengadakan mobil angkutan umum massal. Kita siapkan itu sehingga masyarakat itu kalau perlu itu dengan biaya kecil bisa sampai di satu tempat. Tapi ini masih jauh dari yang kita harapkan. Jadi bukan hanya terminalnya, setelah itu nanti kita adakan bis. Bis yang jelas. Oh, saya dari rumah, saya dari halte, saya naik ke sini ke terminal tipe C. Dari sini saya ke Baruga, kemudian saya sampai di Makassar itu dengan aman, nyaman, dan selamat. Program Salut insya Allah kita akan saya akan perjuangkan melalui DPR bagaimana program ini bisa dibiayai sehingga program kita bisa rutin dan kemudian progresif dan juga periodik, agar kita bisa pastikan bahwa anak-anak di Sulawesi Tenggara ini sadar bahwa dengan lalu lintas yang aman, nyaman, selamat, dan humanis ini akan kita bisa turunkan nilai-nilai atau kecelakaan di Sulawesi Tenggara ini. Baik. Saya kira demikianlah yang saya bisa sampaikan. Wakul ja'al haq wajahakal batil innal batila kana jahuka, itu katanya Ustadz Somad. Yang baik itu akan datang dan yang batil itu akan lenyap. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan teman-teman, adik-adik semuanya. Ya, baik sahabat podcast Laikas dimanapun Anda berada, senang sekali pertemuan kita pada hari ini dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan yang telah menjelaskan sedemikian rupa seperti apa penyelenggaraan transportasi di Sulawesi Tenggara. Dan terkait masalah Salut, beliau tadi sudah menyampaikan bahwa beliau berjanji akan memprogramkan kegiatan ini ke depan secara progresif, rutin, progresif, dan periodik, dan tentu ini harus dibicarakan dengan DPRD dan gubernur, dan ini sangat bermanfaat sebenarnya teman-teman podcast. Demikian pertemuan kita pada kali ini, dan salam Laikas. Jangan lupa like and subscribe. subscribe. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.